Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini pertemuan 2 ya? Iya Pak. Ya, Pak Ustaz. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal salihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini menjelang siang Allah kembali pertemukan kita di majelis Bakata, di majelis para pecinta Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai Al-Qur'an dan Al-Qur'an menjadi hujjah kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini insya Allah pertemuan kita yang kedua di juz 2 ayat 146 sampai ayat 153. Fokus tata bahasa kita ada pada mufrad dan jamak taksir ya. Kita di setiap latihan kita insya Allah akan ketemu dengan jamak taksir ya, karena jamak taksir ini jamak yang tidak beraturan ya. Karena tidak beraturan maka kita bikin latihan di setiap pertemuan supaya sering bertemu, dengan sering bertemu sering mudah mengingat begitu ya. Kemudian ada latihan huruf akar, ini juga mudah insya Allah, dan menjodohkan kata yang berlawanan. Nanti kita akan ke situ. Sebelum ke situ seperti biasa, satu orang satu baris ya, sesuai dengan yang sudah dibuat oleh Bu Upit ya. Baik, kita mulai dulu pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang pertama Bu Irma, Bu Dewi, Bu Wati, Bu Rai, Bu Efni, Bu Santi, Bu Suci, Bu Lena, Bu Siva. Oh, 15 semua ya? Berarti saya nggak kebagian. Alhamdulillah, saya dengar aja berarti ya. Enggak, kalau begitu langsung saja dimulai dari Ibu Irma. Ibu-ibu semua jangan khawatir salah, jangan takut salah. Kalau salah nanti dibetulkan, kalau lupa nanti diingatkan. Ya, apalagi di buku kita sudah ada terjemahannya tuh di bawahnya. Kecuali yang kosong berarti sudah kita pernah lalui. Ya, kalau kita lalui, udah pernah kita lalui, sudah biasanya sudah ada di kepala kita, di ingatan kita. Kalau nggak ada nanti lupa, nanti bisa diingatkan. Oke? Baik. Silahkan Ibu Irma baris pertama. Yang lain silahkan menyimak. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, orang-orang yang atainahum, terdiri dari 3 kata. Atai, memberi, nah kami mereka. Hebat. Alkitab, yakrifunahu terdiri dari 2 kata. Yakrifuna, mereka mengenal Ya betul, mereka mengenalnya. Betul ya. Ya'rifuna, ini domirnya hum. Humnya jelas tuh. Ya di awalnya waw dan nun di akhirnya. Betul Ibu Irma? Sama 2 kata. Kah seperti ma apa yang? Betul. Ya'rifuna terdiri 1 kata.
artinya mereka mengenal. Betul. Abna'ahum, dua kata, abna'a dengan hum, anak-anak mereka. Iya, abna jamak dari apa tuh Bu Irma? Jamak dari ibn ya. Ibn. Iya, bagus. Ibn. Ya, ibnu jamaknya adalah abna, artinya anak-anak atau anak-anak laki-laki. Ya'rifun di sini terulang 2 kali itu ya. Ya'rifun akarnya adalah ain ra fa, mengenal. Ya, dulu Ibu pernah punya pengalaman kan ta'aruf. Ta'aruf itu sama tuh ya. Artinya akarnya sama, diambil dari akar yang sama. Baik, syukron Ibu Irma Ahsanti. Hebat Bu Irma. Setelah Bu Irma, baris kedua, silahkan Ibu Dewi. Wa inna dua kata, wa dan inna sesungguhnya, Ya, fariqan segolongan, minhum dua kata, min dari hum mereka, layak tumuna dua kata, la sungguh yak tumuna mereka menyembunyikan, betul. al-haqqa kebenaran, wa dan hum mereka, ya'lamuna mereka mengetahui, al-haqqu kebenaran. Masya Allah, hebat. Ahsanti Ibu Dewi. Syukran. Setelah Bu Dewi, baris ketiga Ibu Wati. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum dan mereka ya'lamuna mengetahuinya. Yang baris berapa Ibu Punten? Baris ketiga ya? Oh ya, baris ketiga ya Pak. Hmm. Dari yang mina ya Pak Ustadz. Iya, dari min betul. Min dari Iya. Robbika Tuhanmu. Hebat. Fala maka takunana. La-nya apa tuh? Takunana. La-nya. Fala maka. Iya, fa-nya maka betul. La-nya tidak betul. Atau La-nya jangan. tidak maka. Iya jangan. Takunana. Janganlah kamu. Janganlah kamu ya Pak Ustadz. Betul. Mina dari ya. Betul. Al-mumtarin ragu-ragu. Iya, orang-orang yang ragu. Mumtarin, maaf saya potong. Mumtarin diambil dari kata-kata mataro. Ya, mumtarin orang-orang yang ragu. Kita tahu orang-orangnya ada ya di ujung ya dan nun di ujungnya tuh. Bisa mumtarin, bisa mumtarun. Sama seperti muslimin atau muslimun. Elon. Ya ini jamak mudzakkar salim. Betul ya? Jadi kalau digabung fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kalian menjadi minal mumtarin, termasuk orang-orang yang ragu. Iya. Dilanjut Ibu Wati. Walikuli dan semua orang dan orang-orang yang mempunyai. Nah, maaf saya potong. Walikullin wa ada 3 kata itu ibu-ibu semua. Wa dan li, ya, setiap li apa tuh? Setiap li kita artikan bagi. Ya kan? Kullin itu setiap orang. Nah, jadi bedakan antara kulli dengan kullin. Ibu-ibu semua diingat, kita punya kulli atau kullin. Kulli, kulla, kullu. Kalau kullu, kulla, kulli artinya setiap atau segala. Tapi kalau kullun, kullin, kullan, tanwin tuh kita artikan semuanya, segalanya. Boleh juga semua orang, semuanya itu boleh nyanya kembali ke orang. Jadi di sini walikullin dan bagi semua orang, gitu ya. Atau dan bagi semuanya. Oke, silahkan dilanjut. Wijhatun dan kiblat. Iya, wijhatun satu kata. Wa-nya itu
bagian dari kata wijhah. Artinya betul wijhah itu kiblat atau arah. Ya, secara bahasa wijhah artinya arah. Jadi walikullin, dan bagi semuanya atau bagi semua orang, wijhatun, ada arah atau ada kiblat. Gitu ya. Syukron Ibu Wati, ahsanti, hebat Bu Wati. Setelah Bu Wati, baris keempat Ibu Rai, silakan. Enggak, ada Bu Rai? Masih Enggak ada ya? mungkin belum siap Ustadz. Oh baik, ya nggak apa-apa. Oh masih mute oleh host. Oh enggak Bu. Bisa ini. Saya enggak mute center Bu. Mungkin dari Bu Rainya ya. Gangguan sepertinya Ustadz. Oh gitu. Baik. Kita tunggu saja ya, nanti Bu Rai baris keempat langsung ke baris kelima saja, sisakan baris keempat untuk Bu Rai, nanti barangkali bisa suaranya ya. Baik, dilanjut setelah itu Ibu Efni baris kelima. Iya, bismillah. Jami'an, semuanya. Betul. Jami'an, semuanya. Betul ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala segala, Atas. atas, ala atas kulli segala, atas segala, Betul. Sesuatu, Betul. qadirun, maha kuasa. Iya, betul. Wa min haitsu, dan dari mana saja. Betul. Khairajta. Kharajta. Astagfirullah. Kharajta. Kamu keluar. Iya, kharajta. Ini fi'il madhi, aslinya adalah kharaja. Keluar, ada tak tuh di belakangnya, domirnya anta. Kharajta, engkau keluar, kamu keluar. Ahsanti Ibu Efni, hebat. Syukran. Jadi kalau digabung, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa, begitu ya, atas segala sesuatu, atau boleh juga sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Min haitsu, ibu-ibu semua, min haitsu ini digabung saja ya. Min haitsu, dari mana saja ya. Min haitsu, dari mana saja, dikasih tanda. Ini kita gabung saja biar ingat, mudah mengingatnya. Baik, syukran Ibu Efni. Setelah Bu Efni baris ke-6 Ibu Santi, silahkan. Ustaz, Mangga. ya. Fawali dua kata, fa maka, wali itu hadapkanlah. Bagus. Wajhika dua kata, wajha itu wajah, ka wajahmu. Iya. Syatro itu satu kata, ke arah. Iya. Al masjidi, masjid, al haram itu haram. Iya. Wa innahu, wa itu dan, inna sesungguhnya, hu dia. Nah ini yang mau saya tanya Ustaz, lal itu la itu sungguh bukan? Betul. Ya, ini la plus al-haqqu ya, betul. Ya, betul ya. Berarti la sungguh, al-haqqu itu kebenaran. Betul. Min dari Rabbika Tuhanmu. Masya Allah. Ahsanti Ibu Santi. Hebat Bu Santi. Syukran. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Wa innahu lal haqqu, dan sesungguhnya dia lal haqqu, sungguh kebenaran. Ya, ini la plus al haqqu. Tulisannya jadi begitu tuh. Lal haqqu. Syukran. Setelah Bu Santi dilanjut Ya, Ibu Suci. Iya.
Bu Suci, Umi Oh Iza, iya, Ustaz. Umi Iza silakan. Mangga Umi Iza. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma terdiri dari dua kata, wa dan ma artinya tidaklah, Allah Allah, Kenapa Bilghaf, mak tidak, kenapa tuh? karena ada di awal Ustaz. Iya, hebat. Lanjut. Iya. Baik, bighafilin artinya lalai atau lengah. Amma terdiri dari dua kata, am artinya terhadap, ma apa yang. Iya. Amma artinya terhadap apa yang. Mm-mm. Ta'maluna artinya terdiri dari satu kata, kalian kerjakan. Ya, Karena kalau ada tak di awal dan waw nun di akhirnya. Masya Allah, hebat. Kalau digabung bagaimana tuh Bu? Wa mallahu bighafilin Allah. amma ta'malun. Dan Berarti Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. iya, betul. Dilanjut. Wa min terdiri dari dua kata, wa artinya dan, min artinya dari. Iya, Haitsu, haitsu mana saja, betul. satu kata. Iya. Kharajta, kamu keluar. Mm-mm. Lalu fawali terdiri dari dua kata, fa maka, wali artinya hadapkan. Lah. Lah. Biar Hadapkanlah. iya, biar Ya, terasa Ustaz. bahwa wali ini fi'il amr yang nanti akan kita pelajarinya. Wali ini fi'il amr, perintah, bentuk perintah. Maka fawalli, maka hadapkanlah. Hadapkanlah. Iya. Iya, baik. syukran Umi Iza, ahsanti, hebat. Oke, Ustaz. Ustaz, Afwan mau tanya, Mangga. kalau kharajta kan artinya kamu keluar. Boleh Mm-mm. diartikan bepergian nggak, Ustaz? Secara bahasa khoroja artinya keluar. Kalau pergi zahaba, atau boleh Oh, juga safara. Oh iya. Ya, Jadi berbeda ya, tapi Ustaz. beda betul. Baik. Apa namanya? Walaupun dekat ya maknanya. Iya. Syukran, Ustaz. Afwan. Baris ke-8 setelah itu Ibu Lena. Oh, ada tulisan izin safar. Berarti 8 kosong nih. Siapa yang siap? Ada? Ya udah, saya lagi, Ustaz, nggak apa-apa. Boleh. Ya, Umi Iza, 8 silahkan. Wajhaka artinya Heeh. terdiri dari dua kata. Wajah artinya wajah, ka artinya engkau. Iya, Syatoro artinya ke arah. betul. Masjidi artinya masjid. Haram artinya haram. Mm-mm. Wahaisu terdiri dari dua kata. Wa artinya dan, haisu di mana saja. Ma apa yang. Nah, maaf saya potong Ibu. Oh. Haitsuma, maaf saya potong. Haitsuma disatukan nih. Haitsuma disatukan. artinya di mana saja. Ya. Oh iya. Ya, haitsu dan ma boleh dikotakin, digarisi, diwarnain terserah. Dikasih tanda. Haitsuma kita artikan di mana saja. Wa haitsuma dan di mana saja. Di mana saja. Oh baik Ustadz. Jadi maknya digabung ya Ustadz. Ya, digabung. Haitsuma itu satu kata artinya di mana saja. Kuntum artinya kalian berada. Boleh. Lalu fawallu terdiri dari dua kata. Fa artinya maka. Walu artinya hadapkanlah. Iya, syukran Umi Iza, ahsanti, hebat. Ibu-ibu semua, ya boleh dilihat tuh. Tadi Umi Iza baca baris 8 di ujung fawallu. Kemudian di atasnya fawalli. Artinya sama. Fawalli maka hadapkanlah. Fawallu maka hadapkanlah. Sama tuh, tapi kok ada ujungnya waw alif tuh di akhirnya tuh yang baris ke-8. Ternyata fawalli di baris 7 akhir itu domirnya anta. Yang diperintah kamu, anta. Fawalli, maka hadapkanlah dalam kurung olehmu, anta domirnya ya. Sedangkan yang bawah, fawallu, maka hadapkanlah domirnya antum. Alias, maka hadapkanlah dalam kurung oleh kalian. Banyak tuh ya. Jadi kalau wali anta, wallu antum. Artinya sama. Hadapkanlah. Nanti detail-detailnya kita akan perjelas nanti di beberapa pertemuan selanjutnya tentang fi'il amr. Kalau fi'il madhi dan fi'il mudhari kita selesai. Nah, di juz 2 ini
Saya ingatkan kembali, insya Allah fokus kita secara umum di juz 2 ya. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Baik. Silahkan baris ke-9. Ibu Syifa. Mangga. Iya, Ibu. saya Ustaz. Mangga. Wujuhakum artinya wajah-wajah kalian. Betul. Nah, potong Ibu. Wujuh jamak dari wajhun. Tulisan wajhun betul ada di atasnya itu. Wajhun. Wajhun artinya wajah tunggal. Jamak taksirnya wujuh atau wujuhun ya, wajah-wajah. Mangga dilanjutkan Ibu Santi. Syatrahu itu 2 kata artinya ke arahnya. Bagus. Li'alla supaya tidak. Yakuna. Nah, maaf Dia saya potong. Saya potong lagi, betul Syifa, li'alla supaya tidak. Nah, aslinya kata li'alla itu ada 3 kata. Sebentar saya tuliskan. Li'alla itu li plus an plus la. Saya ulangi, li plus an plus la. Li artinya apa li? Li supaya ya. Bentar. Nih. Li mana? Saya besarkan dulu. Li ya. Plus an plus lian la dan la. Tuh ya. Li artinya supaya. Li supaya, an bahwa, la tidak. Ya kan? Li supaya, an bahwa tidak. Jadi boleh kita artikan supaya tidak. Tulisan li an la, li plus an plus la digabung menjadi seperti yang kita lihat di layar kita. Atau di buku kita. Mana nih tulisan hamzah. Jadinya begini Bu ya. Nih, li'alla. Di baris 9, lihat. Li'alla di layar. Ini li'alla sama dengan li plus an plus la. Li artinya supaya, an bahwa atau untuk, la tidak. Digabung tulisnya jadi li'alla supaya tidak. Sudah? Satu lagi. Mungkin Ibu bertanya, kok li supaya sih? Kan li biasanya bagi ya? Iya. Nah, bagus. Hari ini dapat ilmu lagi. Ibu, li itu artinya bagi. Kalau ketemu isim. Li artinya bagi kalau ketemu isim. Tuh. Li artinya bagi kalau ketemu isim. Tapi kalau li ketemu fi'il artinya supaya. Li plus fi'il tuh, artinya supaya. Contoh yang li plus isim, alhamdulillahi, lillahi, segala puji lillahi, bagi Allah. Linnasi, anas isim dong, kata benda isim tuh. Linnasi, bagi manusia. Atau lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi li ketemu isim, ketemu kata benda, artinya bagi. Tapi kalau li ketemu fi'il atau kata kerja di sini fi'il mudhari ya, maka artinya supaya. Sudah, lihat di layar kita. Barusan yang dibaca oleh Ibu Syifa, li'alla, li ketemunya yakuna tuh. Nih, yakuna. Fil mudhari dong tuh.
Nah, maka li di situ ya artinya kita artikan supaya. Li alla supaya tidak. Yakuna fil mudhari. Jadi li ketemu fil mudhari artinya supaya. Oke, silahkan dilanjutkan Ibu Syifa. Nah, Ustaz. Yakuna, ia menjadi Betul. linnasi, dua kata. Ini artinya li bagi ya. Nah, itu ketemu nas tuh ya, ketemu isim Iya. tuh. Betul Ibu. Ya, Ustaz. Alaikum, dua kata. Artinya atas kalian. Betul. Hujjatun, hujjah atau alasan. Illa, kecuali. Alladzina, orang-orang yang. Iya, ahsanti. Syukran Ibu Syifa. Afwan. Setelah Bu Syifa 10 Ibu Herlin, silahkan. Ya Ustaz. Zolamu, orang-orang yang zalim. Nah, ini fi'il madhi. Ada waw alif di akhirnya, berarti mereka zalim. Oh, nah. Iya, Mereka zalim. betul. Minhum, dua kata. Dari mereka. Iya. Fala, dua kata. Maka janganlah. Mm-mm. Takhshawhum. Tiga ya Ustaz. Takhshaw plus hum. Dua. Iya. Fi'il mudhari dan dhamir. Iya, betul. Maka janganlah takut kepada Kalian. mereka. Iya, betul. Kalian tuh ya. Maaf saya potong. Takhshaw tadi Bu Herlin sudah betul. Artinya takut. Domirnya kalian. Dari mana kaliannya? Tak di awalnya, wow di akhirnya. Kelihatan ya? Jadi, fala takhshawhum. Maka janganlah kalian takut hum kepada mereka. Betul? Lanjut. Nah, Ustaz. Wakhshawni, dan takutlah kepadaku. Betul. Wali utimma, agar aku sempurnakan. Betul. Nah, maaf saya potong lagi. Ada li-nya tuh. Li ketemu utimma. Utimma fi'il mudhari domirnya ana. Ya kan? Atamma yutimmu. Nah, di sini utimma. Hamzah di awalnya domirnya ana fi'il mudhari. Li di kaidahnya li ketemu isim artinya bagi. Tapi li ketemu fi'il mudhari artinya supaya. Betul. Dan supaya aku menyempurnakan. Agar dan supaya sama Ustaz. Sama aja sih. Oh, tadi sama aja. Ya, Ini sama aja. Ya. Dan supaya aku menyempurnakan ni'mati, nikmatku, Ya. alaikum, kepada kalian. Masya Allah. Atau atas kalian. Ahsanti. Syukran Ibu Herlin. Punten. Ya, punten Ibu tadi taksyaw. Tadi saya bilang domirnya antum ya? Iya. Ini sepertinya domirnya anta nih. Ya, maka janganlah engkau takut kepada mereka, betul, dan takutlah engkau kepadaku, gitu ya. Nah, Ya. Mas. Baik, syukron Ibu Herlin. Ya, sama-sama. Baris 11. Setelah Herlin, baris 11 Ibu Upit, silahkan. Wala'allakum. Ustaz, ini penggalannya gimana? La'alakum. 3 kata, wa plus la'alla plus kum. Oh. La'alla artinya supaya atau mudah-mudahan. Supaya sama seperti li. Li, iya, li yang ketemu fi'il mudhari. Ala. Gimana? Fi'il mudhari'nya mana sih? Tadi. Enggak, maksud saya li yang la'alla itu sama seperti li ketemu fi'il mudhari. Oh, Artinya supaya. supaya gitu. Ya. Boleh supaya, boleh mudah-mudahan, semoga juga boleh. Wala'allakum wa dan la'alla supaya kum kalian. Iya. Supaya kalian tahtadun. Tahtadun. Apa tuh? Dari kata-kata huda. Petunjuk. Iya. Kemudian Tahtadun.
kalian mendapat. Kalian mendapat petunjuk. Iya, Kama seperti arsalna kami turunkan atau kami menurunkan. kalau menurunkan anzala. Eh, Nah, di sini arsala, rasul. Apa tuh rasul? mengutus. Iya, Kami mengutus. iya betul. Fikum, fi kepada berarti di sini. Fi Betul. Pada kalian atau di dalam kalian. kalau di dalam agak rancu ya. Jadi Iya, pada kalian. boleh pada kalian. Maksudnya di dalam diri kalian atau di dalam umat kalian gitu. Enggak? Rasulan, rasul atau Betul. seorang rasul berarti. Seorang rasul atau seorang utusan. Minkum, min dari kum kalian. Bagus. Kalian. Mm-mm. Yatlu, mereka membacakan. Domirnya huwa. Huwa, dia membacakan. Betul. Nah, wawu di sini di belakang ibu-ibu semua lihat punya ini huruf dari kata-kata yatlu. Yatlu di sini fi'il mudhari, domirnya huwa. Nah, dari sini ada istilah tilawah. Ada wawunya kan tuh? Tilawah. Akarnya ta, lam, waw. Di sini juga sama. Yatlu. Jadi wawunya itu bukan punya hum, tapi punya kata ini. Ya, berarti cuma ya saja tuh tanda di awalnya. Berarti domirnya huwa. Jadi kalau digabung, kama arsalna fikum rasula, sebagaimana kami utus pada kalian seorang rasul, seorang utusan minkum, dari kalian sendiri. Ngapain tuh rasul fungsinya? Fungsinya yang pertama, yatlu, dia membacakan. Syukran Ibu Upit, ahsanti. Baris ke-12 setelah Bu Upit, Bunda Kia, silakan. Alaikum, dua kata. Ala, atas, kum, kalian. Betul. Ayatina, dua kata. Ayat, ayat-ayat, na, kami. Iya, betul. Wa yuzakkikum. Ya. Wa dan yuzaki, menyucikan kum kalian. Betul. Wa yu'allimukum, wa dan yu'allim, mengajarkan kum kalian. Ya, maaf saya potong Bunda. Yu'allim dan yuzaki ada tanda kurungnya tuh. Berarti kita tentukan domirnya. Kira-kira apa tuh domirnya? Yuzaki, yu'allim. Ya bagus. Dia. Dia itu bahasa Arabnya apa tuh? Oh, huwa. Cakep. Betul. Jadi dia, maksudnya dia menyucikan kalian dan dia mengajarkan kalian. Dianya Rasul ya. Lanjut. Alkitab, satu kata kitab. Betul. Wal hikmah dan hikmah. Iya, dan hikmah. Hikmah itu apa, Bun? Apa ya? Apa ya? Pelajaran ya. Iya, baik. Hikmah Pelajaran. dalam makna aslinya, hikmah itu artinya adalah asrarul asya. Apa tuh? Rahasia di balik sesuatu. Jadi kalau disebut hikmah puasa adalah menyehatkan tubuh, berarti hikmah di situ maksudnya secara bahasa adalah rahasia di balik sesuatu. Ya. Kadang ada orang dapat musibah. Salah satu nasihat orang lain kepadanya, ambil saja hikmahnya. Berarti ambil saja rahasia di balik sesuatu. Itu ya, itu hikmah dalam makna bahasa. Hikmah sekali lagi asrarul asya, rahasia di balik sesuatu. Tetapi hikmah jika disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an jatuh setelah kata kitab. Lihat seperti di sini. Kitab wal hikmah.
maka hikmah ini maknanya adalah sunnah. Oke, jadi di sini wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan kepada kalian kitab suci dan hikmah, maksudnya sunnah Nabi. Itu ya. Tapi kalau nggak ada kitab, hikmah saja berarti rahasia di balik sesuatu, atau boleh juga pelajaran, gitu ya. Pelajaran itu kan ya, sesuatu di balik sesuatu yang apa namanya yang belum tersingkap, gitu ya. Baik, syukran Ibu Bunda Kia. Ahsanti. Setelah Bunda Kia, sebentar, Saya Ustadz. Bunda Kia. Oh, Bu Sukarti, silahkan. Mangga, Ibu Sukarti. Tafadhali. Bismillah. Wa yu'allimukum, 3 kata. Wa dan yu'allimu, dia mengajarkan, kum kalian. Betul. Ma apa yang, lam tidak ya Ustaz? Betul. Ya, takunu, kalian jadikan. Kalian menjadi atau kalian adalah, sama saja. Oh, kalian adalah. Kalian adalah, ta'lamuna, kalian mengetahui. Bagus. Ya. Fadhkuruni, ada 3 kata ya. Betul. Fa maka, uzkurun, kalian ingatlah. Ini ya, Iya, padaku. betul. Kepadaku. Iya, betul. Ya, kepadaku. Maka ingatlah kalian kepadaku. Azkurkum. Bagus. Aku akan mengingat kalian. Maka aku Bagus. mengingat kalian. Masya Allah. Betul, ahsanti. Hebat, Ibu Sukarti. Ya, fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku. Azkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Jadi kalau pengen diingat oleh Allah, ya harus ingat Allah. Kalau lupa, ya siap-siap aja dilupain oleh Allah. Syukran, ahsanti Bu Sukarti. Ya, Afan Ustaz. Bu Teti 14. Umi Irham, silahkan. Ya Ustaz. Washkuru 2 kata, dan bersyukurlah. Betul. Li kepadaku. Iya. Wala 2 kata, dan jangan. Bagus. Takfuruni, ingkar kepadaku. Bagus. Maaf saya potong Ibu Umirham. Takfuruni, tadi Umirham sudah betul, Bu Teti. 2 kata nih. Takfuru plus ni. Ibu lihat nih di layar. Ni yang begini nih aslinya sama dengan ini. Lihat. Ada ya-nya tuh. Ni ada ya-nya. Di sini juga sama. Tak aslinya takfuruni. Jadi kalian kufur ni kepadaku. Ada ya-nya ya. Tapi karena kepentingan sastra, maka ya-nya dibuang. Sekali lagi, karena kepentingan sastra, maka ya-nya dibuang. Nyastranya di mana tuh? Lihat ujung-ujung di dalam baris kita nih semuanya ujungnya ta'malun, sukun tuh. Tahtadun, ta'lamun. Ini juga sama. Kalau ada ya-nya kan takfuruni, enggak nyastra tuh. Maka dibuang ya-nya, takfurun. Nah, kita tahu ada ya yang dibuang karena nunnya berharokat kasrah. Tapi kalau nunnya berharokat fathah, maka enggak ada ya yang dibuang. Contoh, Ibu lihat nih di layar nih. Ta'malun, tapi nunnya fathah tuh. Ta'maluna, berarti enggak ada ya yang dibuang tuh. Ini lihat lagi nih. Tahtaduna, tuh kan. Enggak ada ya yang dibuang. Di atas juga sama. Mana? Ta'maluna, ya kan? Nggak ada ya yang dibuang. Tapi kalau nunnya kasrah seperti di sini yang barusan dibaca oleh Mirha, takfurun, tapi takfuruni. Tuh, oh, berarti ini menunjukkan ada ya setelah nun. Berarti kalian kufur kepadaku, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dilanjutkan Umi Irham. Ya Ustaz. Ya. Ya ayyuhalladzina, itu disatuin Ustaz? Ya ayyuhanya 1. Oh. Ya ayyuha, wahai Bagus. orang yang beriman.
Betul. Alladzina, satu orang-orang yang amanu, orang yang berbaik. Syukran, Umi Irham, ahsanti. Pertolongan gimana? Baik, setelah Umi Irham ya. Makasih Umi Irham, ahsanti. Bu Yayet, silahkan baris ke-15 terakhir. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ista'inu, mohonlah kalian pertolongan. Bagus. Sabri, dengan sabar Ya, dan sholat. ya. Waha, sungguh Allah bersama as-sabirin, orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ahsanti. Hebat Bu Yayet. Wah, cepat sekali Bu Yayet. Hebat. Syukran. Tadi yang belum baca Ibu Buraya. Burai. Burai sudah bisa baca baris ke-4. Belum ya? Mikrofonnya iya Ustadz, belum bisa unmute. Baik, nggak apa-apa. Baik, Burai, Afan. Oke. Makasih Burai, nggak apa-apa. Ini aja menyimak dulu. Siapa yang siap baris ke-4? Silahkan. Siapa? Baris ke-4. Saya lagi deh Ustadz. Tapi jangan bosan ya. Miza deh, boleh silakan. Silakan Miza. 4. Huwa artinya iya. Muwaliha. 2 kata muwali menghadap. Menghadap kepada, haknya nya. Ya, maaf saya potong. Muwaliha menghadapnya. Bagus. Muwalli, betul. Muwalli ini artinya yang menghadap. Oh, Ya, artinya orang tuh, orang yang menghadap. Ibu lihat semuanya di baris ke yang tadi kita bahas 7 dan 8 di ujung tuh. Wali, wallu. Tadi kan hadapkanlah ya. Juga sama nih, muwalli ada waw, ada lam, ada ya di ujungnya tuh. Muwalli yang menghadap. Ha-nya yang menghadap kepadanya. Jadi kalau digabung, maaf saya potong. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dan bagi setiap orang wijhatun ada arah. Huwa muwalliha yang dia menghadap kepadanya. Oh iya, baik Ustaz. Ya, mangga. Lanjut. Fastabiqu. Fastabiqu ada terdiri dari 2 kata. Fa maka istabiqu berlombalah kalian. Betul. Lalu al khairat kebaikan. Betul, al khairat kebaikan. Ya. Lalu ainama di mana saja. Betul, maaf saya potong lagi. Betul, ya. Ini sama seperti haitsuma tadi ya. Iya, haitsuma. Saya yang haitsuma tadi Ustaz. Betul, ainama di mana saja. Betul Ibu. Kalau aina saja di mana? Ya, kalau ainama di mana saja. Betul. Silakan. Iya. Takunu kalian berada. Kenapa kalian ada tak di awal, waw alif di akhirnya? Hebat. Ya'ti dia mendatangkan. Betul nggak ya Ustaz? Dia datang. Oh, datang. Ya. Afwan. Ya'ti 1 kata artinya dia datang. Bikumullahu 3 kata. Bi dengan kumu kalian ya Ustaz. Iya betul. Allah bikumullah. Allah. Kalau digabung jadi apa ya Ustaz? Kalau digabung bagus. Allahnya dulu. Allah datang kepada kalian. Jadi bi-nya di sini bisa kita artikan kepada. Allah datang kepada kalian. Jadi kalau digabung, ainama takunu ya'ti bikumullah. Di mana saja kalian berada, Allah datang kepada kalian. Ini dalil kalau Ibu naik kendaraan, naik pesawat, naik perahu atau naik mobil, kemudian arah kiblatnya nggak tahu atau nggak jelas gitu ya. Nah, ini dijadikan dalil untuk menghadap kemana saja ya dengan niat menghadap kiblat. Boleh. Oh iya. Karena kalau nunggu belok ke arah kiblat kan agak repot tuh ya. Iya. Baik. Iya. Syukran Ibu Umi Iza. Makasih Ibu Iza. Umi Iza ya. Sama-sama. Iya, Afwan Ustaz. Baik, istirahat setengah menit. Mau minum dulu boleh, istirahat silahkan.
Sambil ada yang mau bertanya boleh. Baik, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, kita lanjut ya. Lihat di sebelah kiri kita. Pembahasan kata as-sabirin. Lihat tuh, as-sabirin. Kata ini, kata as-sabirin, masuk dalam wazan. Masih ingat ya, wazan itu apa? Wazan itu pola atau timbangan. Ya, timbangan itu maksudnya pola. Termasuk wazan atau pola fa'ilun. Ya. As-sabirin fa'ilun. Dalam cara penulisan standar ditulis begini. As-sabirina. Adapun saat bentuk mufrad tunggal adalah as-sabiru. Jika alif lam yang di awal ditindakan maka sabirun. Sama baik. Intinya Ibu lihat, as-sabirin ini wazannya masuk fa'ilun. Ya. Sabirin fa'ilun. Kenapa? Karena aslinya adalah as-sabiru. Coba lihat tuh, as-sabiru. Ya dan nun di ujungnya ini menunjukkan banyak orang-orang yang sabar. Saya ingatkan kembali, wazan fa'ilun itu wazan untuk menunjukkan pelaku. Ya, orang yang. Ya, di sini juga sama. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Tunggalnya as-sabiru, tunggalnya itu ya. As-sabiru, orang yang sabar. Jika alif lam di awalnya ditiadakan, maka menjadi sabirun. Sama dengan fa'ilun. Kelihatan ya? Jadi sabirun sama dengan fa'ilun. Sabirun, fa'ilun. Ketika dikasih alif lam, tanwinnya hilang. As-sabiru, orang yang sabar. Ketika banyak, tambah ya dan nun atau waw dan nun. As-sabirina atau as-sabiruna. Ya. Tetapi dengan wazan yang sama, yaitu fa'ilun. Oke, sampai sini bisa dipahami? Sabirin, ya, wazannya sama dengan fa'ilun. Ya, semua yang berwazan fa'ilun berarti pelaku. Orang yang bersyukur berarti syakirun. Kalau banyak, syakirina. Kalau tambah alif lam boleh juga. Asyakirina. Itu ya. Orang yang membaca, qori'un. Kasih alif lam, al-qori'u. Kalau banyak, al-qori'ina, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, contoh yang lain nih, al-kafirina. Al-kafirina. Kafir, kafir, sama dengan fa'il. Orang yang kafir. Kalau kafirin, orang-orang yang kafir. Karena banyak ditunjukkan oleh ya dan nun di akhirnya. Baik, saya kira jelas ya. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Kalau tidak ada, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Sambil santai ibu-ibu, boleh sambil minum. Kalau agak-agak ngantuk bolehlah makan permen begitu boleh. Asal jangan sambil makan nasi uduk aja. Baik, yuk halaman berikutnya. Kata-kata tunggal dan jamaknya. Lihat ada mufrad, jamak, makna. Ini sama dengan pertemuan sebelumnya. Mufrad artinya tunggal, jam'un artinya jamak, makna arti. Sudah? Ada kata ibn, ibnun. Jamaknya abna. Artinya apa tuh? Anak-anak. Iya, betul. Abna, anak-anak, laki-laki ya. Diserap oleh bahasa Indonesia tuh ibu-ibu semua. Diserap jadi bin. Misalnya
Ahmad bin Muhammad. Bin itu sebenarnya ini ibn. Ahmad bin Muhammad, anak laki-laki, gitu ya. Kemudian as-salatu, jamaknya as-salawat. Artinya apa tuh Ibu-ibu? Salat. Nah, Ibu, salah secara bahasa artinya doa. Tapi secara istilah, ibadah yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat tuh secara istilah. Tapi secara doa, secara makna bahasa, makna asal, sholat itu artinya doa. Karena itu kita temukan sholat kita dari awal sampai akhir, itu isinya doa semua tuh. Dari mulai Al-Fatihah sampai sholawat kepada Nabi yang terakhir dan seterusnya. Nah, kita sering dengarkan tuh, sholawat dan salam. Semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad dan seterusnya. Sholawat. Nah, sholawat di situ bukan makna secara istilah, tapi makna secara bahasa. Artinya apa tuh? Semoga doa dan keselamatan untuk Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Bu, gambar saya, webcam saya nggak bergerak ya? Iya, Pak. Kenapa tuh ya? Jaringan mungkin. Oh, jaringan ya. Baik. Tapi suara aman ya? Aman. Soalnya nggak bergeraknya lagi begitu tuh. Baik, kita lanjut. Masjidun jamaknya masajid. Masjidun jamaknya masajid. Masjid-masjid ya. Hikmatun yang barusan tuh. Hikmah. Jamaknya hikam. Artinya apa tuh? Hikmah atau pelajaran atau rahasia di balik sesuatu. Hikmah. Jamaknya hikam. Ya, makanya ada buku yang terkenal tuh di kalangan orang-orang tasawuf, Al-Hikam Ibni Athaillah. Ya, ada buku Hikam. Hikam itu isinya adalah hikmah-hikmah, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sekandari. Baik, itu ya. Satu orang boleh sebut mufrad langsung jamaknya, mufrad jamaknya biar kita terbiasa dan familiar di ingatan kita. Saya minta ketua kelas deh. Bu Upit. Mangga. Baca mufrad langsung jamak. Mufrad langsung jamak. Silahkan. Yang ada di sini Ustaz. Ya, yang ini nih di layar kita. Ibnun jamaknya abna'u. Artinya anak-anak laki-laki. Ya. Nggak usah, maaf saya potong, nggak usah pakai terjemahan. Biar familiar di ingatan kita. Dan nggak usah pakai kata jamaknya. Langsung saja. Ibnun abna'u. Gitu. Oh iya. Semuanya ya, silakan. Ibnun abna'u. Lanjut. Semua. Oh. As-salatu, as-salawatu. Ya. Siapa Ustaz? Oh, itu beda orang tuh. Beda. Oh. Ya, Ibu Upit aja dulu ya. Ibu Upit dulu biar familiar ya. Silakan Bu Upit. As-salatu, as-salawatu. Lanjut. Masjidun, masajidu. Bagus. Hikmatun, hikamun. Iya. Tadi Ibu siapa tuh? Ahsanti Bu Upit. Tadi yang bersamaan Bu Upit, Ibu siapa? Bu Efni. Oh, Bu Efni. Silakan Bu Efni, boleh baca lagi Ibn dan Abna sampai habis. Silakan. Ibnu abna'u. Iya, As-salatu, as-salawatu. bagus. Masjidun, masajidu. Iya. Hikmatun, Hikmatun. hikmatun, hikamun. Masya Allah. Ahsanti. Terakhir yang ketiga Bu Teti. Ya Ustaz. Ya. Ibnun abna'u. As-salatu, salawatu. Masjidun, masajidu. Hikmatun, hikamun. Iya, mudah-mudahan familiar tuh di ingatan kita. Baik, syukran. Ya, dari 4 ini yang paling kita mudah hafal apa, Bu? Ibnu.
Ibnu ya. Ibnu sama abna. Sholat, oh gampang juga tuh. Sholat, sholawat. Sholat. Masjid juga gampang. Masjid, masajid. Tanggung atau hikmah? Hikmah, hafal tuh. Ibn, abna. As-salah, as-salawat. Masjid, masajid. Hikmah, hikam. Oke, alhamdulillah. Nanti ketemu lagi, kita sudah sadar tuh bahwa masajid bentuk jamak dari masjid. Hikam bentuk jamak dari hikmah dan seterusnya. Baik, jamak muannats. Bunyi jamak khusus muannats ini ditandai dengan adanya huruf alif atau mat dan huruf ta di akhirnya. Contoh dari tunggal ke jamak, lihat. Samaratun artinya buah, satu tuh. Kalau buah-buahan berarti jamak muannats salim tambahin alif dan ta di akhirnya. Samaratun. Kelihatan ya? As-sayyi'ah, keburukan. Tunggal. Kalau keburukan, as-sayyi'atu. Tayyib atau tayyib atau tayyibah, yang baik. Abang tayyib itu abang yang baik tuh. Tayyib, baik. Jamaknya tayyibatun. As-sama, langit. Langit-langit. As-samawatu. Tambahannya alif dan ta di akhirnya. Ya, tamar butohnya pecah menjadi ta ta'anis ya. Itu ya. Sama seperti muslimah. Jamaknya muslimatu. Gitu ya. Munafiqatun. Munafiqatun. Mujahidatun. Mujahidatun. Apa lagi? Mukhlisatun. Wanita yang ikhlas. Mukhlisatun. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Baik. Bu Rai sudah ini ya, sudah bisa aktif ya suaranya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Ya, baik, alhamdulillah. Yuk, kita selanjutnya mengenali kata dari huruf akarnya. Lihat sebelah kiri kita, kanan dan kiri. Ingat, huruf akar itu sama dengan dalam bahasa kita kata dasar. Ya. Lihat as-sabirin dan sobaro. Sobaro nih artinya sabar. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Akarnya sama. Sad, ba, ra. Oke. Istabiqu dan sabaqo. Sabaqo itu mendahului. Ya, sabaqo itu mendahului. Kalau istabiqu dulu-duluan. Maksudnya dulu-duluan itu berlombalah. Gitu ya. Saling dulu-duluan lah kalau kita ingin ngambil dari dahulu gitu ya. Ya, istabiqu berlomba-lombalah, saling mendahuluilah gitu ya. Sabaqo mendahului. Makanya ada istilah masbuq. Orang yang ketinggalan sholat ya bersama imam disebut masbuq. Kenapa? Karena dia didahului oleh imam. Ya, masbuq. Tahtadun. Hada artinya menunjuki. Tahtadun, kalian menunjuki. Kalian dari mana? Tak di awalnya, waw dan nun di akhir. Akarnya sama. Ha, dal, ya. Yu'allimu dan alima. Alima artinya mengetahui. Kalau yu'allimu, mengajarkan. Mengajarkan ilmu ya. Akarnya sama tuh. Ain, lam, mim. Itu huruf akar atau huruf asli yang dalam bahasa kita sering disebut kata dasar. Ingat, setiap kata dalam bahasa Arab punya huruf akar. Kalau huruf akarnya sama, maknanya nggak jauh-jauh tuh. Sobirin, orang yang sabar. Sobaro, sabar. Ya, yu'allimu, mengajarkan. Alima, mengetahui. Sama-sama berilmu tuh. Mengetahui karena ilmu, mengajarkan ilmu. Itu ya. Itu poinnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa Ibu. Jadi dari Mau Mangga, ada yang mau disampaikan? Silahkan atau bertanya, boleh.
Sebelum kita lanjutkan sambil istirahat. Mau bertanya Ustaz? Mangga Ibu, silahkan. Masih agak bingung yang huruf. Kalau untuk tadi nih ya mengenali kata dari huruf akar ini, berarti lebih apa namanya? Kita harus menghafalnya ya Ustaz ya? Tidak perlu Ibu. Jadi cara mengambil huruf akar, kalau pendekatan bak kata pakai insting. Kemarin kita sampaikan tuh 3. Dilihat, dibaca, diterawang. Jadi bukan hanya ya ada pola, tapi yang paling mudah dibangun feeling kita, Bu. Oh iya. Nah, jadi kayak nih as-sobirin dan sobaro. Kan kelihatan banget tuh, berarti sod ba'ro. Istabiqu sabaqo. Akarnya sama-sama tuh. Oh, sin ba qaf. Jadi membangun feeling memang. Ya. Ketika kan kalau membangun feeling itu kan mungkin salah tuh. Nah, pada saat mungkin kita salah nanti dibenerin oleh pengajarnya. Jadi nggak apa-apa salah, nggak apa-apa salah. Pembiasaan. Betul. Coba nih, nih haram kelihatan di layar nih, haram akarnya apa tuh? Ha atau mim. Betul, ha ra mim tuh kan sudah dapet tuh. Nih lagi mana ya? Nih kharajta. Nah kharajim. Nih mana lagi nih? Nih qadir akarnya ada 3. Ya, qaf dal ra. Terakhir nih, yaktumuna. Kelihatan tuh? Nih. Akarnya apa tuh? 3. Kaf, ta, mim. Apa? Kaf, Ya, kaf, ta, mim. Iya, ini kan punya Anita tuh, pasti bukan. Waw dan nun punya Dom, pasti bukan. Dan begitu seterusnya ya. Kaf, ta, mim. Ya. Nanti ke depan kita ada latihannya Ibu. Kalau ini kan masih dikasih tahu nih. Sobirin, sobaro akarnya ini. Istibagun nanti mah kosong. Ada untuk melatih tadi tuh, melatih kebiasaan kita. Itu Bu Efni mudah-mudahan menjawab. Ya. Ada lagi silahkan Ibu. Sebelum kita menjodohkan, kita mau menjodohkan nih. Menjodohkan kata. Yuk. Kita jodohkan kata ya Bu, yang berlawanan. Ada khair, hasanah, fauqa alim, kharaja raib, tahta jahil, syarrun, yakin, sayyi'ah, dakhala. Saya kira kata-kata ini familiar, saya kasih waktu setengah menit deh. Ibu-ibu silakan dilihat, dicari, khairun temannya apa, hasanah temannya, bukan teman ini, berlawanan. Ya, berlawanan betul. Ini supaya ini melatih kita untuk mengingat kosakata. Apa sudah siap semua nih? Gak usah kasih waktu. Kalau dalam fikih kita sukutuha iznuha. Kalau para wanita itu diam berarti oke. Berarti oke, saya anggap oke. Sudah. Udah ya. Apalagi kalau dijawab. Diam aja jawaban tuh. Baik. Dari mana ya? Saya tunjuk deh tergantung takdir kita hari ini. Sayyidah Herlin. Silahkan. Khairun. Ya, khairun. Mana tuh kata yang berlawanan? Jahilun. Khairun, jahilun. Salah ya Ustaz? Khairun, Khairun baik. Jahil coba. itu Khairul bariyah lawannya. Nah, lawannya? Syarrun Ustaz. Nah, itu dia. Syukran Bu Fit. Al-Bayyinah. Khairun dan syarrun. Artinya apa itu Ibu Herlin? Khairun kebaikan. Boleh kebaikan, boleh sebaik-baik, betul. Syarrun. Kebalikannya Ustaz. Kebalikannya itu apa? Kebaikan berarti syarrun keburukan. Iya, atau seburuk-buruk juga bisa. Ya, contohnya tadi itu ya, khairul bariyah, syarrul bariyah. Khairun nas, ya kan? Anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, gitu ya. Khair boleh sebaik-baik, boleh kebaikan. Syarr
Seburuk-buruk boleh juga keburukan. Bu Herlin, pilih saudarinya. Silahkan. Ustadz. Ibu Santi. Ibu Santi, silahkan. Hasanah. Baik, jazakillah Ibu Herlin. Hasanatun lawan katanya itu sayyi'atun, betul Ustaz? Atau salah? Iya, betul. Hasanah sayyi'ah. Artinya apa tuh, Bu? Hasanah kebaikan juga bukan Ustaz? Betul. Sayyi'ah Sayyi'ah. juga keburukan atau kejelekan ya? Iya, kejelekan, keburukan. Hasanah sayyi'ah. Makanya di Indonesia ada yang namanya Siti Hasanah tuh. Siti yang baik gitu mungkin maksudnya ya. Sayyi'ah, keburukan. Ini hasanah bisa nanti menjadi husnu. Sayyi'ah bisa menjadi su'u. Su'udhan misalnya. Husnudhan. Gitu ya. Baik, hasanah sayyi'ah. Bu Santi, pilih saudarinya. Baik, Bu siapa ya? Bu Rai. Bu Rai. Iya. Silahkan, Bu Ya, Rai. jazakillah Bu Santi. Ya. Baik Ustadz, Mangga. saya coba. Fauqa, Mm-mm. lawan katanya tahta. Fauqa tahta. Artinya apa tuh, Bu? Fauqa itu di bawah, Hmm. di atas. Di atas, betul. Iya, Tahta. tahta di bawah. Masya Allah. Hebat. Kalau Iya. ketukar-ketukar biasanya ingat tuh. Ya, fauqa di atas Sulit ya. beda. Mm-mm. Iya, Ustadz. Tahta di bawah. Kita sering dengar tuh. Tajri min tahtiha. Tekan. Min tahtiha. Mengalir dari bawahnya. Al-anhar. Sungai-sungai. Jadi tahta justru dalam bahasa Arab di bawah. Kalau bahasa kita kan di atas ya. Iya. Tahta. Fauqa. Baik. Ya. Bu Rai, pilih saudarinya yang belum. Selanjutnya Bunda Kia. Bunda Kia, silakan. Silakan Bunda. Apa Bi? Alimun ya? Alimun ya. Bun? Ya. Ya, nggak kedengeran Bun, maaf. Alimun. Ya. Enggak. Ya, betul. Terus? Jahilun. Ya, artinya apa tuh, Bun? Alimun yang berilmu bukan sih? Betul, yang berilmu. Iya, alim yang berilmu, betul. Jahil? Bodoh. Yang bodoh. Iya. Alim, jahil. Alim, jahil. Jahiliyah, ya kan? Ada istilah jahiliyah. Ahsanti, Bunda Kia. Bunda Kia pilih saudarinya yang belum. Yang belum ya? Bu Dewi ada? Ya, Bu Dewi silahkan. Khoroja mengeluarkan sama dakhola. Masuk. Keluar. Nah, lebih tepatnya punten, khoroja itu keluar, betul. Oh iya, keluar. Boleh diulang? Khoroja. Khoroja lawannya dakhola. Khoroja artinya keluar, dakhola masuk. Masya Allah. Ahsanti. Hebat Bu Dewi. Bu Dewi pilih saudarinya. Bu siapa? Bu Yeyet. Bu Yeyet, silahkan. Raibun sama yakin. Iya, Roibun artinya? Ragu. Yakin? Yakin. Yakin, iya. Yakin. Roiba, ragu. La roiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ada sekolah juga tuh, sekolah la roiba atau pesantren begitu ya. Nggak tahu maksudnya apa. Mungkin supaya nggak ragu-ragu kalau masuk situ kali ya. Mungkin. Syukran. Ibu-ibu semua menjawab dengan sangat baik. Alhamdulillah. Yang mau bertanya, silahkan. Yang mau menyampaikan sesuatu juga boleh. Sambil istirahat. Ustaz. Boleh, silakan Ibu Efni. Ini kan tadi khairu dan hasanah itu kan sama-sama baik ya Ustaz ya. Artinya penempatan kepada kalimat yang tepatnya gimana ya Ustaz? Ya. Ya, baik. Khairu atau syarru ini biasanya digunakan untuk nempel dengan kata yang lain. Biasanya kita sebut dalam nahwu itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Contoh, khairul bariyah, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik
makhluk. Atau boleh juga misalnya khairun nas, sebaik-baik manusia, atau manusia yang paling baik. Itu kebanyakan begitu tuh. Nah, tetapi kalau hasanah jauh lebih umum. Ya, misalnya al-a'mal al-hasanah, amal-amal yang baik. Ya. Al-a'mal as-sayyi'ah, amal-amal yang buruk. Gitu. Jadi hasanah lebih umum, menempatkannya jauh lebih umum. Kalau khair dia lebih spesifik kepada mudhaf. Yang pernah belajar barangkali ya, khair itu lebih kepada mudhaf. Nanti ada temannya adalah mudhaf ilaih, atau dia nempel dengan kata selanjutnya. Misalnya khairul bariyah, khairun nas, khairun naim, sebaik-baik pemberi nikmat, yaitu Allah tuh. Apalagi ya khairun nisa, ya kan ada yang namanya khairun nisa, sebaik-baik wanita. Ada juga yang namanya khairul rijal, sebaik-baik lelaki. Dan khair yang lain. Begitu Ibu Efni. Berarti termasuk juga dengan yang tadi pasangannya ya. Ya, sama. Betul. Sayyi'ah dan hasanah lebih umum. Kalau khair sama syar itu nempel dengan kata setelahnya. Namanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Mau bertanya Ustadz? Boleh, silahkan. Menyambung pertanyaan Bu Efni, berarti ada dalam bahasa Arab juga ada istilahnya tingkatan ya, khair kan khairun dengan hasanah. Khairun diartikan kan sebaik-baiknya, superlatif gitu ya Ustadz. Jadi yang paling baik, hasanah baik saja gitu. Khairun yang paling baik. Betul. Maksudnya begitu. Iya, itu bagian dari isim tafdil namanya ya. Superlatif atau satunya apa itu? Lebih atau paling gitu ya. Paling atau lebih. Betul. Ya, secara sederhana begitu. Khair. Khair itu bisa lebih, bisa paling. Iya, ya. Nanti detailnya kita belajar di juz-juz selanjutnya tentang isim tafdil. Ya, baik. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Ada lagi? Satu lagi tentang ini Ustaz, jama' mu'annas dari as-sama'u itu menjadi as-samawatu, itu hamzahnya pecah menjadi wawu. Penyebabnya apa Ustaz? Apa memang sudah mabni atau dari sana? Ya, as-sama ini mu'annats, Bu, walaupun dia tidak punya tanda-tanda perempuan. Jadi as-sama ini namanya sima'i atau sama'i. Karena orang Arab menganggapnya apa namanya perempuan, maka kita ngikut gitu ya. Nah, karena dia dianggap perempuan, maka jamaknya juga otomatis menjadi mu'annats ya. Ditambahkan alif dan ta. Nah, hamzahnya kenapa nih hamzahnya hilang? Begitu ya, karena hamzah bukan huruf akar. Huruf akarnya sin, mim, huruf ilat atau alif tuh. Sin, mim, ilatnya di jamaknya juga tetap ada. Jadi hamzahnya bukan huruf akar, bukan kata dasar gitu ya. Maka dia hilang di jamaknya. Sama jadinya samawat, bukan samaat gitu. Dan secara kalau pengucapan juga lebih enak samawat takhfif. gitu ya. Betul, takhfif, betul ya. Itu. Ya, jazakallahu khairan. Baik. Baik, kalau tidak ada lagi kita ke tafsir boleh sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sedikit Ibu-ibu semua, saya pilihkan saja. Kita ambil ayat pertama dan ayat yang terakhir deh ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang kami telah beri kepada mereka kitab suci. Yang diberikan oleh Allah kitab suci siapa tuh? Yang disebut dengan ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani.
Kata Allah, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab suci, yaitu Yahudi dan Nasrani, ini bocoran dari Allah nih. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalnya. Nyanya siapa nih? Nya yang dimaksud dalam ayat ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, orang-orang ahli kitab itu ya'rifunahu, mereka mengenalnya, mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tuh. Jadi, orang Yahudi dan orang Nasrani terutama di masa lalu itu mengenal betul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kenapa bisa orang Yahudi, orang Nasrani mengenal Nabi Muhammad? Karena tertulis di dalam kitab suci mereka, Taurat dan Injil yang belum dirubah. Ya, bahkan kalau mereka sedang berkumpul, kalau kita kajian begitu majelis taklim, ya, mereka sedang berkumpul dan mengkaji kitab suci mereka, kemudian mereka membaca atau melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi terakhir, yang namanya disebut Muhammad di dalam Injil, di dalam Taurat, dan disebut di dalam Injil itu Ahmad, sedangkan Muhammad dan Ahmad di dalam Al-Quran disebut namanya, disebut juga sifat-sifatnya. Ya. Maka mereka berhenti sejenak, kemudian mereka yastaftihun dalam ayat yang lain. Mereka memohon kepada Allah supaya mereka dipertemukan dengan Nabi terakhir. Jadi Yahudi dan Nasrani baca kitab suci mereka dan mereka mengenal betul Nabi mereka, Nabi terakhir ya, yang disebut Muhammad atau disebut dengan Ahmad. Mengenal betul. Nah, bahkan mengenalnya seperti mengenal anak-anak mereka. Kita kan tahu ya, anak kita misalkan, anak kan biasanya ada tanda ya, kayak Kia tuh. Anak saya punya tanda di tangan atau di pinggul atau di mana. Ada tandanya itu ya. Kita tahu juga ya, anak kita wajahnya tahu, rambutnya modelnya tahu, tangannya kita tahu, dan seterusnya gitu. Nah, mereka itu mengenal Nabi Muhammad betul-betul detail. Nah, setelah itu lihat, wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya segolongan dari mereka, dari ahli kitab itu, layaktumunal haqqa, sungguh mereka menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran tuh maksudnya apa? Menyembunyikan ayat-ayat tentang kedatangan Nabi terakhir yang namanya Muhammad, sekaligus menyembunyikan semua sifat-sifatnya. Dirobek dalam ayat yang lain, dirobek, ditutup-tutupi, bahkan dirubah tuh ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi terakhir. Ya. Yang parahnya, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui, sadar tuh apa yang mereka lakukan. Para ulama kita menjelaskan, kenapa para pendeta itu yang tadinya sama-sama menunggu-nunggu, sama-sama berharap ketemu Nabi terakhir, kenapa kemudian mereka merubah ayat suci mereka dan tidak menerima Nabi Muhammad? Karena mereka atau Nabi Muhammad bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan Bani Ismail. Jadi mereka nggak tahu tuh bahwa Nabi yang terakhir nanti datang itu dari seberang, dari Bani Ismail. Mereka rasa dari Bani Israel. Ternyata dari seberang. Karena itu dalam ayat yang lain Allah katakan hasadam min indi anfusikum. Mereka menolak kenabian Nabi Muhammad SAW karena hasadan, karena hasad, nggak suka. Nggak sukanya apa tuh? Dia bukan keturunan saya, gitu ya. Dia bukan golongan saya, dia bukan kelompok saya, malah kelompok sebelah, gitu kan? Walaupun sebenarnya bapaknya sama, Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim punya istri dua kan? Siapa itu? Sarah dan Sarah dan Hajar. Sarah dan Hajar. Kalau Hajar nanti melahirkan Nabi Ismail sampai ke bawah ke Nabi Muhammad, sedangkan Sarah melahirkan Ishak, Yakub, terus sampai ke Nabi Isa. Jadi bapaknya sama sebenarnya. Cuma karena ibunya beda, ya begitu tuh biasanya kalau kalau ibunya beda gitu ya, saling berantem dan seterusnya. Baik. Jadi di sini Allah menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya Nabi Muhammad dikenal betul oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, bahkan mereka mengharapkan bertemu dengan Nabi terakhir ini nih. Tapi karena hasad, karena Nabi mereka, Nabi terakhir ini bukan dari golongan mereka, maka mereka menolak. Ya,
Nabi Muhammad SAW. Dan karena itu sedikit kalau kita lihat sejarah, ya, mengapa orang-orang Ansar atau orang-orang Madinah Yathrib waktu itu mudah menerima Nabi Muhammad SAW ketika hijrah. Salah satu jawabannya adalah ibu-ibu sekalian, karena orang-orang Madinah sudah tahu bakal ada Nabi terakhir dari mana? Dari orang-orang Yahudi Madinah. Jadi orang Madinah itu terdiri dari dua suku, suku Aus dan suku Khazraj. Ini orang-orang menyembah berhala nih, suku Aus dan suku Khazraj. Mereka orang-orang Madinah asli ini kemudian bertetangga dengan 3 kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah juga. Namanya apa saja tuh? Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Bertetanggaan tuh. Setiap kali 3 golongan atau 3 suku Yahudi ini mengkaji kitab suci mereka, mereka ini dengar karena Aus dan Khazraj ini mendengar ada Nabi terakhir. Jadi sama-sama, waduh pengen juga nih ketemu dengan Nabi terakhir. Nah, karena itu dalam sejarah kita temukan Baiat 1, Baiat Aqobah 1, dan Baiat Aqobah kedua yang terjadi sebelum peristiwa hijrah. Kemudian mereka menerima dengan mudah Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Kenapa? Karena mereka sudah mendengar ada Nabi terakhir dari mana? Dari orang-orang Yahudi. Tapi justru orang-orang Yahudi Madinah 3 suku tadi itu menolak. Itu karena bukan dari kalangan mereka Nabi terakhir itu. Jadi ironi nih ya, orang-orang Aus dan Khazraj justru menerima, padahal kabar itu dari mereka, dari orang-orang Yahudi maksud saya, dari kajian-kajian orang Yahudi, justru orang Yahudinya yang sumber informasinya justru menolak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka. Gitu ya. Baik, itu ayat yang pertama. Kita lihat kemudian ayat yang terakhir atau ayat 151 deh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama arsalna fikum rasulan minkum." Sebagaimana kami utus kepada kalian rasul minkum, dari golongan kalian sendiri. Jadi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dari golongan kita. Ya. Pertama kali diutus ke Arab, pertama kali ya. Maka harus orang Arab. Kenapa? Ya supaya yang didakwahi itu ngerti gitu loh. Nah, makna minkum juga adalah dari kalian itu maksud dari manusia. Nggak mungkin Rasul itu dari malaikat. Sebab kalau Rasul dari malaikat susah kita meneladaninya. Ya kan? Kita pengen meneladani bagaimana cara Rasul makan misalnya, tapi Rasul dari malaikat nggak pernah makan bakso dia. Ya susah kita meneladani gimana ya? Karena dia nggak doyan bakso. Dia juga nggak menikah. Gimana meneladani dalam keluarga? Dia nggak menikah dan seterusnya. Itu kalau malaikat. Karena itu minkum, dari golongan kalian sendiri, yaitu dari manusia. Nah, fungsinya apa tuh? Yatlu alaikum ayatina, yang pertama adalah membacakan untuk kalian ayat-ayat kami. Jadi Rasul fungsinya adalah satu, membacakan ayat-ayat Allah. Ya, dibacain dulu tuh. Itu yang pertama. Setelah itu naik lebih tinggi. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian. Setelah dibacakan, disucikan. Disucikan tuh maksudnya apa? Yang jelek-jelek dari diri kita nih dibuang. Ya. Sebagaimana apa itu namanya? Gelas begitu. Gelas yang berisi. Gelas ini kita ingin isi air yang bersih, tapi di dalamnya ada air kotor. Kalau kita langsung setengahnya air kotor, ada satu gelas setengahnya air kotor. Kalau kita taruh untuk memenuhi gelas itu air yang bersih, yang terjadi apa? Tetap kotor dong. Maka cara setelah kita membacakan Al-Quran, maka yuzakkikum, disucikan dulu tuh. Caranya bagaimana? Gelas yang berisi air kotor, itu air kotornya dituang dulu, dikeluarkan semuanya. Yuzakkikum. Disucikan. Setelah proses pensucian selesai, berarti kosong dong tuh gelasnya itu kan. Kosong dong fitrah tuh. Barulah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepada kalian kitab suci dan hikmah. Diisi dengan kitab suci dan hikmah. Jadi 3. Masih ada satu lagi. Yang pertama tadi kita bacakan dulu. Kenapa kita perlu bacakan? Supaya menginspirasi tuh orang yang dengar. Supaya memotivasi tuh orang yang dengar. Dibacain aja dulu.
Setelah dia menarik, proses pendidikan selanjutnya oleh seorang Rasul adalah disucikan tuh. Dibuang yang buruk-buruk. Yuzakikum. Setelah dibuang yang buruk-buruk kan kosong tuh. Wa yu'allimukumul kitab, diisi dengan kitab suci dan hikmah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah begitu, yang keempat, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Ini maksudnya adalah tentang umur ghaibiyat, tentang hal-hal yang gaib, dikabari itu bahwa nanti akan ada hari kiamat, bahwa nanti setelah kematian ada ini, ada itu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi 4 cara atau fungsi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di setiap umat adalah: 1, membacakan ayat suci untuk memotivasi, untuk menginspirasi. Yang kedua, disucikan tuh dengan proses yang tadi, dibuang yang buruk-buruknya. Setelah disucikan, diisi dengan yang baik-baik, kitab dan hikmah. Baru disampaikan kepada mereka apa-apa yang mereka tidak tahu, terutama hal-hal yang gaib. Dalam akidah kita kan seluruhnya gaib-gaib tuh. Sampaikan tuh. Nah, 4 hal ini fungsi Rasul di setiap zaman, di setiap tempat. Pertanyaannya kemudian, Rasul sekarang sudah meninggal. Maka al-ulama warathatul anbiya. Tugas 4 ini nih dilanjutkan oleh para ulama. Membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan kitab suci dan hikmah untuk mengisi kekosongan itu tuh. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Poin besarnya adalah Islam itu menghancurkan kebodohan. Kemarin saya sudah sampaikan, kita nggak boleh bodoh karena bodoh dekat kepada kesesatan. Kita juga nggak boleh berilmu, tapi kemudian kita lupa mengamalkannya. Karena ilmu tanpa amal seperti pohon tak berbuah. Baik, dikit lagi deh. Boleh dikit lagi? 1-2 menit deh, 2 menit. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepada aku, maka aku ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepada aku, dan janganlah kalian kufur kepada aku. Jadi, cara supaya kita diingat oleh Allah, disebut oleh Allah adalah adzkurkum. Fadhkuruni. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang mengingat Allah maka akan dibalas oleh Allah dengan mengingatnya. Siapa yang melupakan Allah, maka Allah juga lupa kepadanya. Ya, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian kufur. Itu artinya, Bu, orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dia sedang kehilangan keimanannya, alias kekufuran. Telah menjerat dirinya tuh. Ya, satu lagi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan dengan salat. Innallaha mas-sabirin. Pertanyaannya, kok sabar dulu baru sholat? Ya, karena kesabaran berkaitan dengan diri orang itu. Sedangkan sholat berkaitan dengan di luar dirinya, yaitu menyembah Allah kan. Kalau sabar berkaitan dengan dirinya. Maksudnya adalah, kalau kita dalam keadaan susah, kalau kita dalam keadaan payah, kita dalam jerat musibah yang membuat kita begitu sedih dan luar biasa begitu, maka pertama kali yang kita hadapi adalah memohon pertolongan pertama kali dengan kesabaran. Artinya kita selesai dengan diri kita tuh, sabar. Kalau sudah sabar, baru kita bisa sholat. Orang nggak mungkin bisa sholat kalau dia nggak sabar. Ya, ada orang yang kena musibah apa, dia marah-marah duluan sama Allah. Ya Allah, kenapa harus saya yang sakit? Saya dosa apa? Padahal dosanya banyak gitu. Tapi dia saya dosa apa? Dia bilang begitu. Nah, dia nggak bisa sholat. Kenapa? Karena dia nggak bisa sabar. Ya, sabar itu apa? Sabar itu menerima ketetapan Allah tanpa marah, tanpa suudzon. Itu sederhananya. Ya, menerima ketetapan Allah tanpa marah, tanpa suudzon. Dan itu adalah yang paling rendah di hadapan musibah. Dikit lagi, setengah menit. Yang paling rendah di hadapan musibah adalah sabar. Di atas sabar ada ridho. Kalau sabar itu menerima ketetapan Allah tanpa marah, tanpa marah begitu. Kalau ridho, menerima ketetapan Allah dengan senang hati. Karena itu nggak semua orang tuh bisa ridho di hadapan musibah ya, di hadapan musibah. Nah, ada satu level lagi di atas itu, syukur. Jadi yang paling bawah adalah sabar atas musibah, itu paling bawah tuh. Di atasnya ridho terhadap musibah,
di atasnya lagi adalah syukur saat musibah. Itulah yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan nikmat, Rasul mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau Rasul dapat musibah, Rasul mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Tetap muji Allah, tetap bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu, walaupun saya susah, alhamdulillah. Dan itu tidak semua orang mampu sampai derajat itu. Mudah-mudahan kita di bawah, paling bawah tuh, paling rendah, sabar. Nah, sebisa mungkin kita naik kelas menjadi ridho, sebisa mungkin kita bahkan bersyukur atas musibah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ibu-ibu, hatur nuhun. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri ya. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Cukup? Dazan ya. Terima kasih ibu-ibu semua, hatur nuhun. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bu. Itu